melihat krisis ini sebagai satu hal penting kenapa sampai ini terjadi terus gitu ya. Itu kan selalu apa ya, pertanyaan yang muncul di dalam hati kita gitu ya. Mungkin di hati sahabat-sahabat OSIS juga gitu ya, bahwa kenapa sih penderitaan ini terus berlangsung gitu ya. Nggak pernah berakhir gitu ya. Atau ini bisa berakhir berakhir atau tidak sih sebenarnya gitu ya. Itu sih yang bisa saya lihat. Artinya muncul pertanyaan banyak itu dalam begitu banyak di dalam hati kita. Sehingganya sahabat oasis rahimakumullah, kalau kita lihat potensi kaum muslimin itu kan luar biasa ya potensinya. Kalau kita lihat bisa dikatakan bahwa jumlah penduduk kaum muslimin itu di dunia itu lebih dari 2 miliar gitu ya. Kemudian Allah berkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa gitu ya. Kemudian juga dari sisi posisi mereka di dunia itu apa namanya strategis gitu ya. Sehingga eh, dan kaum muslimin pun juga punya tentara gitu ya. Kalau memang bisa digabungkan itu kan sebenarnya bisa menghilangkan semua apa ya penderitaan yang ada di Gaza, yang ada di Sudan gitu, yang ada di mana tuh di India, di Xinjiang gitu ya. Ya harusnya ini menjadi potensi umat gitu ya. Sehingga umat itu bisa menentukan sebenarnya apa sih arah hidupnya gitu ya. Dan juga bisa mewarnai dunia itu tidak hanya dengan kemundurannya, keterpurukannya gitu ya. Tapi kan ini menjadi satu realita yang memang membuat kita itu miris gitu ya. Kenapa kok jadi umat Islam itu seolah-olah menjadi lemah gitu ya. Padahal kan umat Islam itu jumlahnya nggak sedikit gitu. Ada 2 miliar itu kan bukan jumlah yang sedikit gitu ya. Tapi kok kehilangan kekuatan gitu ya. Apa namanya lemah gitu ya. Dan juga seperti kalau bisa diibaratkan tuh kayak apa ya bisa mengatakan seperti buih di lautan gitu ya yang nggak punya kekuatan ke bawah arus kemanapun angin akan bertiup dia akan apa namanya bergerak ke arah itu. Dan juga eh, seperti juga dikatakan apa ya banyak sekali perumpamaan yang bisa kita gambarkan tentang kondisi umat seperti anak ayam yang kehilangan induk gitu ya, seperti juga apa namanya hewan yang siap disembelih oleh apa namanya pemburu gitu ya. Ini kan menjadi gambaran yang miris gitu ya, menyedihkan bagi kita. Tentu saja ini kita semua gitu ya sebagai seorang yang mukmin atau sebagai manusia lah ya, kondisi seperti ini tentu kita tidak akan mau dalam keadaan begini terus, dan pasti kita menginginkan sesuatu yang lebih baik gitu ya. Kini tuh yang bisa saya gambarkan secara singkatnya. Oke, baik Bunda Upik, Masya Allah ya, sahabat Oasis. Jadi jelas apa yang digambarkan oleh Bunda Upik, bagaimana umat Islam hari ini benar-benar terpuruk ya. Jadi tadi itu gambaran secara global. Ketika kita melihat umat Islam hari ini di berbagai belahan dunia, itu mengalami berbagai macam keterpurukan yang berbeda-beda, tetapi dalam satu kondisi yang sama, yaitu dalam keterinjak-injakan dari yang sesuatu yang lebih kuat. Berarti kan umat Islam posisinya di bawah nih, bukan di atas. Apalagi yang terbaru ya Bunda, ada pengungsi Rohingya ya yang ada di Balikpapan itu, mereka berdemo menuntut untuk hidup layak di negeri kita nih di Indonesia. Nah, ini kan juga polemik ya yang harus kita sikapi karena mereka juga bagian dari umat Islam. Nah, jadi jelas ya sahabat Oasis bahwa memang kaum muslimin hari ini itu tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik saja, melainkan ada masalah serius yang menjangkiti umat. Makanya kita harus melebarkan paradigma berpikir kita, tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri yang mungkin dalam keluarga kita masih baik-baik saja gitu ya sebagai umat Islam masih bisa sholat, masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan nih sebentar lagi. Tapi kalau kita meluaskan cakrawala berpikir kita, ternyata problematika umat di sekitar kita itu luar biasa. Banyak sekali yang menjangkiti umat Islam. Nah, saya jadi penasaran nih, saya mau ke narasumber yang kedua, Ustazah Yeni Marlina. Apa sih sebetulnya penyebabnya umat Islam hari ini tuh seperti yang digambarkan oleh Bunda Upik tadi gitu. Mereka dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang terdiskriminasi, tidak menjadi yang terdepan. Ya, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Sahabat Oasis, pada malam hari ini yang menarik sekali ya diskusi kita. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Upik ya bahwasanya kita bisa menyimpulkan dan juga kita merasakan sendiri ya bahwa ada kondisi di mana umat Islam hari ini itu berada dalam keadaan terpuruk ya. Tadi berbagai macam problematika gitu ya yang dihadapi oleh kaum muslim. Nah, tentunya ini bukan terjadi tiba-tiba ya. Tadi kan Bu Nisa menyampaikan kita itu adalah umat yang terbaik ya, umat yang terbaik. Tapi realita hari ini kita adalah menjadi umat yang terpuruk sebagai umat Islam. Nah, ini semua kita melihat bahwa bercerai-berainya kaum muslimin, ya ini berarti kan memang tidak ada pelindung ya, kemudian tidak ada yang membela ketika mereka ditindas, kemudian ketika tidak ada yang membantu untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kaum muslimin. Nah ini semua artinya kaum muslimin pada ini di seluruh dunia tidak muslimin. Ketika pemimpin itu tidak ada, ya maka kita artinya itu kita tidak bisa untuk menjalankan fungsi kita sebagai umat terbaik sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keruntuhan institusi pemerintahan Islam yaitu negara Islam yang pernah ada ya di dalam sejarah kejayaan Islam, ya kejayaan Islam itu pernah berlangsung selama lebih kurang 13 abad ya 13 abad sejak dimulai oleh Rasulullah ya di Madinah, kemudian berakhir kurang lebih pada tahun 1924 Masehi ya, atau tahun Hijriahnya itu 1342 Hijriah. Sehingga pada hari ini menghitung ternyata sudah lebih satu abad ya, sudah 105 tahun ya Hijriah, kaum muslimin ini tidak memiliki pemimpin ya, sosok sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat ya, yang menjadi khulafaur rasyidin, kemudian juga para pemimpin-pemimpin berikutnya. Inilah hari ini yang tidak ada gitu. Sejak keruntuhan institusi negara bagi kaum muslimin ya, sejak satu abad lebih yang lalu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi? Sahabat OAS, ya, ya, ini bahwa kondisi tahun ini kenapa bisa runtuh ya institusi kepemimpinan kaum muslimin ya karena melalui Antek Inggris yaitu melalui Kemal Mustafa Kemal Atatürk ya, di mana dia ini adalah seorang pengkhianat berdiri. Jadi melalui dialah sampai institusi kekuasaan pemerintahan Islam yaitu runtuh gitu. Ya sejak itulah khususnya hampir ya seluruh ajaran Islam itu dihapus terus perlahan-lahan. Hari ini sudah 100 tahun, maka ya kita menyaksikan banyak sekali ya hukum-hukum yang ditinggalkan. Ya jadi wajar ketika ya Allah juga mengingatkan kita melalui musibah misalnya, banyaknya kemaksiatan merajalela gitu. Nah, dan juga umat Islam dengan kegiatan Islam ini ya melalui menjadi ya banyak negara, lebih dari 50 negeri kaum muslimin hari ini mereka tidak lagi bersatu. Bahkan yang terjadi itu sejak keruntuhan institusi kepemimpinan umat Islam ini, ya kaum muslimin bahkan mereka yang saling bermusuhan gitu ya satu dengan yang lainnya. Kemudian juga akibatnya ya negara-negara kafir penjajah itu mereka sangat leluasa itu untuk bisa menguasai negeri-negeri kaum muslimin, sumber kekayaan alam gitu ya yang ada di negeri-negeri kaum muslimin.
kemudian juga dijajah, sebagaimana tadi yang disebutkan ya. Nah, ini semua adalah merupakan uh, krisis ya kepemimpinan bagi kaum muslim. Dan kenyataannya para pemimpin di negeri-negeri Islam pada hari ini ya mereka membiarkan gitu. Bahkan mereka tidak memberikan pertolongan atau simpati yang Rasulullah ingatkan kalau sudah ada pemimpin yang seperti ini, ya ini mereka adalah tergolong kategori pemimpin yang ruwaibidoh. Ya, Masya Allah ya. Apa itu pemimpin ruwaibidoh? Semana ya di dalam hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Ya, pada saat itu kebohongan dianggap sebuah kejujuran, sesuatu yang jujur, dan orang yang jujur itu dianggap. Kemudian juga pengkhianat itu dianggap amanah, dan sementara orang yang amanah dianggap pengkhianat. Nah, ketika itulah Ruwaibidoh berbicara. Nah, lalu ada yang bertanya pada Rasulullah, siapa Ruwaibidoh itu? Nabi menjawab, orang bodoh yang mengurusi urusan umum. Nah, jadi ini di dalam highlight. Nah, dari sinilah maka ya kita bisa menilai ya, sahabat Oasis kalian bahwa pemimpin Ruwaibidoh itu orang-orang yang mereka itu ya ciri-cirinya itu sifatnya mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya sebagai aturan di dalam kehidupan ini. Kemudian bahkan mereka itu sahabat gitu ya dengan orang-orang kafir, dengan negara penjajah, dan juga mereka mengkhianati apa yang menjadi hak rakyat gitu ya terhadap mereka yang harusnya itu mereka melindungi, ini malah sebaliknya. Ya, kita bisa saksikan ya kondisi hari ini ya tadi disampaikan kaum muslimin di Rohingya, kemudian kaum muslim di Palestina hingga hari ini itu adalah sebagai bukti ketiadaberdayaan gitu ya para pemimpin negeri-negeri muslim hari ini. Kemudian mereka juga membantu ya bahkan juga ya, dalam rangka merencanakan mereka jahat kaum kafir penjajah. Nah ini sebagaimana ya Allah mengingatkan ya di dalam Al-Quran ya Allah mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu la tahunu wa rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lam. Sadaqallahul ya Allah mengingatkan kepada kita semua ya kaum muslimin bahwasanya hai orang-orang yang beriman janganlah Allah melarang janganlah kalian berkhianat mengkhianati Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipercayakan pada kalian. Nah, bahwasanya para pemimpin itu adalah amanah yang sedang mereka emban terhadap segala urusan rakyatnya. Gitu. Kemudian juga ya lanjutannya ya Allah ya dan kalianlah Allah ya kalianlah yang maha mengetahui. Kalian mengetahui hal itu. Itu yang menjadi apa namanya ya ilmu ya yang kita yang mungkin demikian. Ya, baik Ustazah ya. Masya Allah ya. Jadi pemaparannya cukup jelas. Walaupun tadi maaf Ustazah ada terputus-putus suaranya sedikit tadi ya. Ya mungkin nanti bisa dicek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Jadi jelas sahabat Oasis bahwa dari pemaparan Ustazah Yani Marlina tadi bahwa penyebab umat Islam terpuruk hari ini karena kita tidak punya pemimpin. Umat Islam tersekat-sekat ke dalam nasionalisme atau negara bangsa. Sehingga umat Islam tidak memiliki kekuatan karena sistem pemerintahan Islam sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Padahal yang akan menjadi perisai bagi kita kaum muslimin tentu saja adalah pemimpinnya. Selayaknya pemimpin dia pasti ada di depan, dia pasti melindungi, dia pasti membela. Tapi kondisinya sekarang tidak ada pemimpin. Yang ada adalah para rezim Ruwaibidoh yang tadi sempat dibahas. Nah, saya mau bertanya lebih lanjut kepada Bunda Upik nih terkait dengan rezim atau pemimpin Ruwaibidoh ya, yang tadi sempat disinggung adalah
pemimpin yang bodoh. Yang salah satu ciri-cirinya adalah tidak mau menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah, menolak Al-Quran karena dianggapnya ayat suci lebih rendah daripada ayat konstitusi. Nah, mungkin Bunda Upik bisa menjelaskan lebih detail, lebih gamblang, seperti apa sih praktek atau fakta rezim Ruwaibidoh yang ada di dalam sistem hari ini. Ya, silahkan Bunda. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Sahabat Oasis, Assalamualaikum. Eh, Siapa sih pemimpin yang dikatakan sebagai penguasa Ruwaibidoh itu, gitu ya? Tadi Ustazah sudah menggambarkan eh, sebagaimana itu yang pernah Rasulullah apa namanya peringatkan sejak dulu gitu ya bahwa memang akan datang itu penguasa-penguasa jenis seperti itu gitu ya. Nah, tentu kita pengen tahu nih istilah ini bukan istilah yang apa Bu, istilah baru bagi kita bukan ya. Dikatakan bisa dikatakan seperti istilah asing ini sudah apa? Apa namanya dikatakan sebagai penguasa Ruwaibidah. Nah, Rasulullah tuh mengingatkan bahwa ini adalah dikatakan bahwa ini penguasa bisa dikatakan penguasa yang berbahaya, gitu ya. Tadi sudah disinggung sama Ustaz juga bahwa ini pengusaha yang bodoh, apa bahasanya tuh pemimpin yang sufaha, yang dia tidak paham ilmu, kemudian tidak paham ilmu dan adab dalam mengatur masyarakat, sehingga akhirnya dia juga didukung oleh orang-orang yang memang cinta dunia, dia pun cinta dunia gitu ya. Lalu gambarannya seperti apa sih penguasa Ruwaibidah itu? Ya gambarannya adalah bahwa mereka itu penguasa yang memang secara sadar gitu ya dan nyata clear gitu ya dan itu kita bisa lihat bagaimana aktivitas mereka, apa yang menjadi kebijakan mereka menunjukkan bahwa mereka menjadi antek barat gitu ya. Jadi antek barat, kemudian juga tadi mereka juga mengkhianati umat karena memang sudah antek gitu ya. Kemudian mereka mengkhianati umat secara sadar gitu ya. Ya tadi karena ya ada penyakit wahan di dalam diri mereka gitu ya. Karena kecintaan mereka terhadap dunia, mereka menggadaikan apa yang telah menjadi keyakinan mereka hanya untuk meraih dunia seperti itu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa memang penjelasan dari hadis juga terlihat bahwa em, sifat penguasa Ruwaibidah ini gitu ya akan terlihat nampak bagaimana mereka itu apa ya melakukan penolakan ya dalam apa ya berhukum atau menggunakan kitabullah dan sunnah Allah sunnah Rasulullah SAW sebagai aturan hidupnya gitu ya. Jadi menolak gitu ya. Tidak relevan lah gitu ya. Sudah nggak zamannya, sudah nggak update, kuno gitu. Sudah apa tidak baku dan sebagainya dengan istilah seperti itu gitu ya Nut Jalik. Mereka mengatakan demikian dan para penguasa itu juga lebih parah lagi karena memang mereka sudah menjadi antek ya otomatis mereka ya menjadi apa ya bersahabat berkawan baik gitu bersahabat dengan negara-negara penjajah negara-negara barat dan mereka juga apa namanya sekaligus ya menjadi konsultan barat di negara ini gitu ya. Jadi sebagai penasehat, apa sih yang diinginkan, apa sih yang ada di dalam negeri yang akan yang dipimpinnya itu seperti apa? Artinya kalau bahasa saya itu apa ya dibocorin lah gitu ya apa yang menjadi apa namanya potensi-potensi yang ada di sini yang di negara itu. Padahal kalau kita lihat bahwa kalau memang mereka mau berpikir ya bahwa sebenarnya negara Barat itulah sebenarnya yang nanti akan menjadi penyebab yang apa namanya petaka yang menimpa umat Nabi Muhammad SAW saat ini gitu ya. Dan juga em, yang lebih menyeramkan lagi bagi saya ya, mereka itu para penguasa itu para penguasa Ruwaibido itu mereka itu komplek gitu ya beramai-ramai mengkhianati kaum muslimin ya terutama saat kita melihat ya tayangan atau yang hadir di tengah-tengah itu adalah bagaimana kondisi kaum muslimin di Palestina ini sudah menjadi rahasia umum dan tidak bisa ditolak oleh siapapun selama dia berjenis manusia gitu kalau bagi saya seperti itu ya cukup menjadi manusia saja untuk melihat masalah Palestina ini oh ini masalah yang amat mendasar dan tidak berperi kemanusiaan gitu ya dan mereka akhirnya apa mereka justru apa melakukan normalisasi hubungan dengan negara yang
menjajah di sana gitu ya. Artinya ini kan bentuk pengkhianatan yang nyata mereka terhadap kaum muslimin, bahkan mereka menandatangani perjanjian. Kita lihat kode sejarah itu mereka ada perjanjian Camp David gitu ya. Kemudian juga mereka melakukan hubungan diplomatik, melakukan bisnis, perdagangan gitu ya. Artinya bahwa bahkan mereka itu memberikan dukungan penuh gitu ya kepada apa namanya, kepada negara itu gitu ya, untuk apa namanya, genosida di Gaza itu tetap terjadi gitu ya. Mereka diam seribu bahasa, bahkan mereka melakukan hal yang harusnya tidak mereka lakukan gitu ya. Mereka bahkan memalingkan wajah mereka dari kondisi umat saat ini. Ini gambaran yang terjadi gitu ya. Bahkan kalau kita kembali kepada surat Al-Anfal ayat 27, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, jadi ya, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, la takhunullah. Janganlah kalian tuh mengkhianati Allah wa Rasul gitu ya, wa Rasulah, dan juga Rasulnya Allah gitu ya. Kemudian wakunu ummatikum, dan kalian juga amanatikum, maaf, wadakhunu amanatikum, dan kalian juga janganlah kalian tuh mengkhianati amanat-amanat kalian sementara kalian itu mengetahui gitu. Ini kan luar biasa ya, Allah sudah mengingatkan sejak dulu seperti ini. Nah, kemudian juga apa namanya, gambaran seperti apa lagi sih penguasa Ruwaibido itu? Nah, mereka selain beramai-ramai juga bersikap diam membisu terhadap apa yang terjadi di Palestina, mereka juga justru membantu ya, eh, apa ya, bisa dikatakan arsitek ulung yang merencanakan apa yang terjadi di Palestina gitu, yang merencanakan bahwa Palestina itu akan dijadikan sebagai Dewan Perwakilan Internasional. Ini kan luar biasa. Padahal masalahnya itu di tengah-tengah kaum muslimin gitu ya. Palestina itu dikelilingi oleh negeri-negeri Muslim, tapi mereka berkhianat untuk Palestina. Ini pengkhianatan yang luar biasa dan memalukan gitu ya bagi kita. Mereka dia membisu menjadi sumum bukmun umyun gitu ya, seperti yang digambarkan Allah seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa tidak hanya di Gaza, tidak hanya di Palestina gitu ya, mereka juga melakukan pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin di negeri lain, di Xinjiang, di Cina gitu ya, kemudian di Sudan gitu ya, mengadu domba gitu ya, kemudian juga tadi ya di Rohingya, ini luar biasa, mereka terusir dari negeri mereka sendiri. Ini kan ya Allah, benar-benar zolim gitu ya, zolimnya nggak kira-kira gitu ya, kalau kata orang saya bilang gitu ya, nggak kira-kira, ini orang sungguh-sungguh banget gitu ya, dalam dalam apa namanya, menjajah, dan para penguasa Rohingya pun sungguh-sungguh sekali mendukung ini gitu ya. Sebenarnya mereka dapatkan kan tidak lain kecuali dunia gitu ya. Mereka lupa bahwa nanti akan ada siksa di akhirat nanti. Kemudian juga para penguasa ini juga di Kashmir ya Allah. Di Kashmir juga demikian. Mereka melakukan aneksasi terhadap wilayah Kashmir, bahkan membiarkan orang-orang Hindu itu masuk ke sana. Kemudian juga di Rusia juga kita lihat bagaimana apa namanya, Chechnya dan wilayah lainnya kan, di Asia Tengah itu pun seperti itu. Nah, kalau kita kembali ke negara kita, lihatlah Timur Timur Leste ya. Dulu Timur Timur ya kita mengenalnya. Sekarang Timur Leste itu dibiarkan lepas dengan dalih banyak bla 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 gitu segala macam gitu ya. Kemudian juga di Siprus yang tadinya menjadi benteng pertahanan kaum muslimin diserahkan ke Yunani gitu ya. Masih banyak lagi gitu ya apa yang mereka lakukan di Bangladesh. Ya Allah, ini gambaran begitu besarnya penghatian, apa namanya, pengkhianatan mereka, sampai Allah mengatakan bahwa dalam surat Al-Kahfi itu, Bismillahirrahmanirrahim, kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyaquluna illa kadiba. Alangkah buruknya, kaburat kalimatan gitu ya, alangkah buruknya kata-kata yang takhruju min afwahim, yang keluar dari mulut-mulut mereka, iyaquluna illa kadiba, mereka tidak mengatakan kecuali yang dusta. Nah, ini luar biasa gitu ya. Kalau kita gambarkan tuh banyak lagi. Kalau kita kembali lagi ke negeri kita itu lebih banyak lagi. Mungkin kalau saya kembali ke kondisi yang sekarang ya, teman-teman kita di Tangerang ini sedang kondisi banjir, gitu ya. Tentu saja itu tidak lepas dari apa yang memang eh,
yang gurunya. disifati oleh pengusaha seperti ini gitu ya. Sekarang saudara kita yang memang dalam keadaan terisolasi, harus mengungsi, bahkan mereka apa namanya kehilangan apa namanya harus istirahat, nggak bisa istirahat, nggak bisa jenak gitu ya, menikmati apa namanya kehidupannya di beberapa hari ini, anak-anak bisa sekolah, ini kan permasalahan juga. Dan ini semua terjadi karena memang tadi para penguasa Ruwaibidah yang mereka telah apa ya, mengkhianati gitu ya, mengkhianati umat hanya demi kepentingan hawa nafsu, hanya demi penyakit apa namanya wahan gitu ya, hubud dunia wa qanatul maut, ya, penyakit wahan yang menjangkiti mereka. Begitu Mbak Nisa gambarannya. Dan ini adalah penguasa Ruwaibidah yang memang Rasulullah pernah ingatkan jauh-jauh hari gitu ya. Dan ini Masya Allah ya, tidak ada perkataan Rasulullah yang dusta, semua adalah benar. Berarti ini menjadi evaluasi buat diri kita kembali ya gitu ya. Gitu Mbak Nisa, mohon maaf. Terima kasih. Subhanallah ya. Jadi jelas sahabat Oasis, gambaran, fakta, deretan bagaimana rezim atau penguasa Ruwaibidah itu nyatanya memang ada di hampir semua negeri-negeri Muslim hari ini. Mereka menjadi antek barat, mengkhianati kaum muslimin, bermanis muka di hadapan para kafir barat, tetapi sangat bengis terhadap kaum muslimin. Mereka sangat benci terhadap penerapan aturan Islam. Dan tadi ya, yang lebih parah lagi, mereka mengkhianati umat Islam di dalam urusan periayahan. Periayahan terhadap banjir, terhadap bencana, ini sangat luar biasa lalainya. Saya nonton berita itu di Pati, Jawa Timur, itu sampai 2 minggu tidak ada bantuan sama sekali dan tidak ada perubahan apa-apa. Mereka terisolasi di tengah banjir. Bayangkan 2 minggu. Nah, ini kan kondisi yang menunjukkan rezim hari ini itu benar-benar bodoh dan tidak mampu meriayah umat dengan sebenar-benarnya, sebagaimana amanat dari Islam. Ya, jadi memang kita gemes gitu ya, Ustazah dan Bunda Upik, kalau kita ngomongin tentang rezim Ruwaibidah ini luar biasa gitu. Fakta-faktanya itu benar-benar tersaji di depan mata. Makanya aneh kalau masih ada orang yang justru nyaman gitu dengan kondisi dalam sistem hari ini. Nah, saya ingin ke Ustazah Yeni. Gimana nih Ustazah cara menyadarkannya nih kepada umat Islam, bagaimana supaya mereka itu menyadari bahwa kita itu di dalam nestapa loh yang berkepanjangan karena tidak memiliki perisai. Apa yang harus dilakukan nih oleh umat Islam supaya kita bisa kembali kepada habitat kita sebagai umat Islam, sebagai khairu ummah. Ya, silakan Ustazah. Ya, baik Sukron. Ya, betul sekali ya. Kalau kita setelah mengetahui, kemudian kita menyaksikan gitu ya kondisi umat Islam hari ini, nah harusnya kita itu kan harus ada keinginan gimana nih caranya untuk bisa bangkit gitu ya sebagai umat baik sebagaimana sedia kala gitu. Maka memang yang harus kita munculkan itu kan adalah kesadaran ya. Karena kalau orang nggak sadar kan ya tidak merasa gitu ya ada sesuatu yang itu tuh harus segera untuk diselesaikan, kemudian segera untuk uh, di, dibenarkan gitu ya, dikembali. Ini memang keputusan sekali yang tidak memberi ya ada bersaudara dan itu menjadi hakikatnya orang-orang yang beriman itu ya ya antara orang bersaudara itu ya itu merasakan sakit satu sakit semua gitu ya kalau di satu yang lain merasakan. Nah, untuk ini ya yuk sahabat masjid dimanapun berada ya inilah saatnya gitu ya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita harus melakukan sesuatu karena di pundak kita semua ada tanggung jawab untuk melakukan amar ma'ruf dan munkar, untuk kita menyampaikan dakwah gitu ya, untuk mengingatkan gitu ya kepada seluruh kaum bagaimana karena pada saat ini yang menjadi problemnya kita adalah ketiadaan pemimpin ya. Nah,
kita upayakan ya pemimpin bagi muslim bisa hadir kembali, ya bisa kita tegakkan kembali. Kenapa? Pemimpin itu adalah perisai gitu, junah dan pelindung dari kaum muslim. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu al-imanu junnah. Ya, innamal imamu junnah. Sesungguhnya imam itu adalah junnah. Yuqatalu min waru'ihi wa yuttaqobi. Di mana kaum muslimin berperang, ya, kaum muslimin berperang di belakangnya gitu. Kemudian dan juga berlindung di pada diri imam tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, sehingga ketika kita menyadari nih bahwa hukum Islam itu tidak diterapkan, kaum muslimin tidak ada pelindung, berarti harus sudah ada upaya gitu bagi kita kaum muslimin untuk mengembalikan itu semua. Dan kita, insya Allah nih, umat Islam, kita ini memiliki mengalir pada tubuh kita ini adalah darah-darah pejuang. Ya, kita memiliki para tentara gitu ya di masa lalu yang kehebatannya luar biasa karena dorongan iman mereka. Ya, kita mengenal sosok Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian kita mengenal sosok Harun Ar-Rasyid, kita mengenal sosok kepemimpinan Al-Mu'tasim gitu ya, kemudian para sahabat dan terlebih lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika kita ingin kembali kepada jati diri kita, umat Islam ini harus bersatu kembali, kemudian kita memiliki pemimpin gitu dan juga bisa untuk menghentikan gitu ya penjajahan dari negara-negara kafir penjajah itu dengan apa? Dengan jihad fisabilillah gitu. Ketika mereka memerangi umat Islam, sebagaimana yang terjadi ya hari ini di Gaza, misalnya di Palestina gitu. Tidak ada cara lain gitu untuk bisa menghentikan itu semua. Tidak cukup dengan cara-cara yang sudah dilakukan, ya berdiplomasi, kemudian dengan solusi dua negara gitu atau gencatan senjata. Ini bukanlah cara solusi hakiki yang bisa menghentikan itu semua. Bagaimana saudara kita muslim di Rohingya, kemudian di negara-negara negeri-negeri muslim pada hari ini tidak akan selesai permasalahan mereka gitu kecuali adanya ya pertolongan yang Allah telah berikan kepada kaum muslimin yang melalui pemimpin mereka. Sehingga dari sini kita bisa tarik benang merah apa harus kita lakukan. Kita harus sadar. Bagi kita yang sudah sadar, berarti harus nyadarin yang lain gitu ya. Kita harus menyampaikan kepada kaum muslimin yang lain agar mereka juga bisa orang mungkin menguatkan kerjaan bahkan Ustazah, suaranya Afwan terputus-putus. Maaf ini kayaknya. Ya, kemudian yang membangkitkan kaum muslimin kembali dan juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa sendiri ya tentunya. Tapi harus bersama-sama. Yuk kita bersama-sama, kita beramar ma'ruf nahi mungkar bersama-sama, kita berdakwah bersama-sama sebagaimana yang Allah serukan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muhtadun. Jadi Allah telah memerintahkan kepada kita hendaklah ada segolongan umat gitu ya bersama-sama mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran gitu di tengah-tengah ya kaum muslimin gitu ya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung kata Allah. Jadi Allah memberikan predikat yang khair yaitu beruntung kata Allah. Nah, ini hendaknya menjadi motivasi ya bagi kita. Di samping itu juga Allah menjanjikan ketika kita menolong agama Allah ya hari ini untuk membantu kaum muslimin gitu, kemudian mengikuti jejak dan langkah Rasulullah ya untuk
melakukan kebaikan, menegakkan agama ini, Allah juga berjanji gitu akan menolong orang-orang yang menolong agama. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, intan syuruwah yang sukum wa yusabbit aqdamakum. Jadi Allah telah menjanjikan bagi siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong mereka. Nah, insya Allah kalau kita sudah membulatkan tekad kita saling mendukung, kemudian kita fokus untuk perjuangan Islam ya pada hari ini, ya maka insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat dan akan hadir kembali sosok pemimpin yang diharapkan oleh umat, yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan seluruh perintah Allah dan dengan tegaknya kembali syariat Islam secara kafah ya insya Allah. Ya, mungkin demikian. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Yeni. Jadi jelas ya sahabat Oasis bahwa satu-satunya cara untuk bisa mengakhiri kenestapaan di tubuh umat adalah dengan kembali menegakkan kepemimpinan Islam di tengah-tengah kita. Dan ini harus dilakukan dengan gerakan yang serius ya. Tidak boleh hanya sambilan, tapi harus benar-benar kita niatkan, yaitu dengan apa? Sesuai dengan metode yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara dakwah fikriyah dan dakwah politis. Dan ini membutuhkan sebuah jamaah, karena tidak bisa kita bergerak sendirian, tetapi kita harus bergabung bersama dengan sebuah harokah yang konsisten untuk melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Sebagaimana halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergerak bersama dengan kutlah. Baik, jazakunallah khairan kasiro kepada Bunda Upi dan juga Ustazah Yeni Marlina yang sudah menemani obrolan hangat kita pada malam hari ini. Masya Allah, sangat mencerahkan. Dan mudah-mudahan sahabat Oasis semuanya terus stay tune ya, menyimak obrolan-obrolan lainnya di Jumat depan, yang insya Allah kita akan terus mengangkat tema-tema yang berbeda dan tentu saja menarik untuk kita simak. Dan penting untuk kita memiliki pemikiran kritis dan juga politis sebagai umat Islam, supaya kita tidak terus dibodohi oleh para rezim-rezim ruwaibidoh tadi. Ya baik, saya mewakili kedua narasumber yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri untuk malam hari ini dengan membaca istighfar, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.